Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengurai sebuah cerita yang cukup kompleks dari dunia sepak bola dan kita sajikan dengan ringkas dan jelas buat kamu. Jadi hari ini kita bakal menyelami kasusnya Elkan Bagot yang jujur aja menarik banget. Dia ini kan representasi sebuah paradoks yang memikat di sepak bola modern. Oke, kita akan ikuti alur ceritanya yang kayak roller coaster ini ya. Dari jatuh sampai bangkit lagi, kita mulai dari potensinya yang luar biasa. Pertama-tama, yuk kita kenalan dulu. Siapa sih sebenarnya Elkan Bagot ini dan apa yang bikin dia jadi salah satu prospek yang unik banget? Yang paling kelihatan jelas tentu saja tinggi badannya. Postur segini tuh udah jadi modal besar, bikin gentar lawan di lini pertahanan manapun. Latar belakangnya juga nggak kalah unik. Lahir di Thailand, ayahnya orang Inggris, ibunya orang Indonesia. Tapi hatinya memilih untuk membela merah putih di panggung dunia. Keren kan? Nah, dari data-data ini kita bisa lihat gambaran besarnya. Seorang bek tengah muda, kidal, tapi udah punya banyak pengalaman internasional. Semua modal buat sukses rasanya udah ada di tangan. Tapi, disinilah teka-tekinya dimulai. Walaupun profilnya sekeren itu, karirnya di level klub bersama Ipswich Town itu penuh perjuangan. Dan ini jadi inti masalahnya. Coba deh lihat datanya. Ini yang bikin masalahnya kelihatan jelas banget. Dia main hampir 8 kali lebih banyak waktu dipinjamkan ke klub lain ketimbang di klub aslinya sendiri, Ipswich. Ini pola klasik sih buat pemain muda di klub besar, dibilang terlalu jago buat tim cadangan, tapi buat tim utama belum dikasih kepercayaan penuh. Perjalanannya keliling ke berbagai klub di Liga Inggris ini menunjukkan satu hal. Dia terus-menerus dikirim ke tempat lain buat cari jam terbang, tapi nggak pernah benar-benar bisa menembus tim utama di rumahnya sendiri. Masalah di klub ini, sayangnya, mulai merembet ke karir internasionalnya. Dan ini yang berujung pada sebuah drama, pengasingan yang mengejutkan dan penuh kontroversi. Padahal dia udah jadi langganan timnas loh, tapi tiba-tiba namanya hilang begitu saja dari daftar skuad. Jelas ini bikin para penggemar bingung dan bertanya-tanya, ada apa nih? Dan alasannya? Wah, ini yang bikin kaget. Kata pelatih Shin Tae-yong waktu itu, ternyata Bagot sendiri yang memilih untuk tidak memenuhi panggilan timnas. Alasannya, yaitu biar bisa fokus dan mengamankan posisinya di klub. Masalahnya, nggak berhenti di situ. Di saat dia nggak dipanggil timnas, datang lagi cobaan lain. Serangkaian cedera dan kritik pedas dari media bikin karirnya ada di titik yang sangat genting. Jadi, pas dia lagi coba-coba bangun momentum waktu dipinjamkan ke Blackpool, malah kena 2 cedera yang lumayan parah secara beruntung. Buyar semua rencananya. Nah, sentimen publik saat itu langsung berubah drastis. Media-media mulai menulis narasi yang negatif, bahkan ada yang sampai bilang kalau karir Elkan di Ipswich Town itu udah tamat. Gagal total katanya. Tapi, tahu nggak, tepat di saat semuanya kelihatan suram banget, ceritanya berbalik 180 derajat. Ini nih, sinyal kebangkitan dimulai. Momen pertamanya terjadi di bulan Agustus 2025. Tiba-tiba ada pengumuman yang cukup mengejutkan dari klubnya, Ipswich Town. Mereka justru menawarinya kontrak jangka panjang yang baru. Masa depannya dijamin sampai musim panas 2028. Ini sih bentuk kepercayaan yang luar biasa besar dari klub. Terus, puncaknya hari ini, 22 Maret 2026. Kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Namanya kembali masuk dalam daftar panggil tim nasional Indonesia di bawah asuhan pelatih baru John Hartman. Oke, jadi masa depannya di klub udah aman, hubungannya sama timnas juga udah membaik, terus apa artinya semua ini ke depannya? Ini membawa kita kembali ke paradoks awal tadi. Untuk negaranya, dia adalah aset berharga, pemain kunci yang sudah terbukti. Tapi untuk klubnya, dia masih dianggap sebagai prospek yang, ya belum terbukti. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan besar buat kita semua. Dengan kepercayaan baru dari Ipswich dan panggilan lagi ke timnas, apakah Elkan Bagot akhirnya bisa pecah telur di level klub? Jawabannya, ya kita lihat saja nanti. Kisahnya masih jauh dari kata tamat.